Halo gengku sekalian, gimana? Masih sering coli pakai tangan? Kayak saya dong, pakai pohon pisang. Salam dari Injay. Oke, di kesempatan kali ini aku mau ngelurin anime yang berjudul Ansatsu Kizoku. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, mari kita sambut The King of Good Daniel, Suara Dono. Di scene awal, diperlihatkan sedang ada perdagangan wanita di bawah umur yang dihadiri para pak tua bangka sangean. Singkat cerita, wanita terakhir pun dilelang, yang mana wanita terakhir itu sangatlah cantik dan memiliki hawa pingin ngajak ngen. Maksud gua memiliki hawa pingin ngajak nikah. Saat penawaran mulai dibuka, semua hadirin menawarnya dengan harga tinggi. Lalu si perempuan itu mulai menargetkan mereka semua untuk dibunuh. Ia tanpa pikir panjang langsung menggunakan sihirnya yang bernama Letem Etar. Lalu, di belakang panggung, rekannya yang bernama Terta sedang bertarung melawan pengawas yang ada di sana. Setelah itu, terlihat si wanita berambut perak berhasil membunuh semua para lelaki tua sangean itu. Tapi saat akan membunuh si pemilik perdagangan itu, ia malah terkena serangan pengawas di sana hingga terpental. Oh iya, wanita ini bernama Dia. Hah? Dia? Dia siapa, Ton? Bukan diamu, tapi dia yang ada di video dia lah. Mampus, bingung kan kalian? Intinya nama si karakter ini Dia. Oke, lanjut. Lalu saat dia mengecek tubuh si pengawas itu, ternyata ia memiliki energi sihir. Sampai pada akhirnya Terta ikut membantu si Dia. Lalu saat mereka berdua terdesak, dia menyuruh Terta untuk mengulur waktu karena ia akan merapalkan mantra. Dan akhirnya semua pengawas itu tewas. Lalu di tempat berbeda ada dua orang yang sedang mengawasi tempat perdagangan itu. Terlihat si perempuan berambut biru itu memberitahu rekannya bahwa Marquez Colide terbukti bersalah. Ternyata mereka adalah rekannya si Dia dan Terta. Dan juga hal paling mengejutkan, si lelaki bernama Laug ini adalah reinkarnasi dari seorang pembunuh yang hebat. Lalu saat Laug menarik pelatuk senjata itu, cerita kembali flashback ke masa lalu si Laug sebelum bereinkarnasi, yang mana ia tengah menjalani misi untuk membunuh para mafia. Setelah ia selesai membunuh 6 orang mafia, ia mengajak rekannya untuk kembali. Tetapi rekannya menyuruh si pembunuh untuk membunuh mafia yang tersisa. Karena kalau dibiarkan, para mafia itu akan bertindak kembali. Lalu si pembunuh berkata, ini sudah perintah dari organisasi. Ia tak akan membunuh lebih dari 6 orang yang ditandai. Karena ia bukanlah pihak pembela keadilan. Setelah mendengar ucapan itu, si wanita itu hanya bisa terdiam. Singkat cerita, saat dalam perjalanan pulang, si pembunuh dan rekannya diikuti oleh penjaga perbatasan yang mengetahui bahwa mereka berdualah dalang dari pembunuhan itu. Saat sedang terdesak, si pembunuh memiliki ide untuk menghilangkan jejaknya.
Ia menyuruh rekannya untuk menggantung senjata di langit mobil, lalu memasangkan kawat pada pelatuk senjatanya. Dan ketika mobil ini melewati jalan bergelombang, maka senjata itu otomatis menembak dengan sendirinya. Lalu mereka berdua pun melompat dari mobil itu tanpa diketahui oleh musuh. 銃を天井から吊るし、悪路で銃が揺れれば自動的に発射する。車を追っている隙に私たちは飛び降りる。奴らは攻撃すれば必ず反撃する。遠くに引き離してくれればいい。 Setelah itu, mereka berdua pun bersembunyi di tempat yang aman dan sekalian beristirahat hingga keadaan kembali aman. Di pagi harinya, mereka berdua sudah ada di markasnya. Si pembunuh menghubungi atasannya. Ia berkata bahwa misi telah berhasil. Lalu atasannya mengucapkan selamat. Atasannya juga telah menyiapkan 2 tiket untuk mereka pulang ke Jepang. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah lepas landas. Lalu tiba-tiba keluar peringatan bahwa pesawat itu telah dibajak. Sontak membuat para penumpang panik. Lalu rekannya menanyai apa yang terjadi. Si pembunuh berkata ini adalah ulah organisasi. Ia paham alasan organisasi menyingkirkan dirinya karena ia sudah tak terpakai. Ia juga berkata organisasi sampai sejauh ini hanya demi membunuh 1 orang. Lalu si pembunuh pun pergi ke kemudi pesawat. Ia pun terlihat sudah pasrah dan pada akhirnya pesawat itu pun meledak oleh rudal jet tempur. Setelah itu, terlihat si pembunuh sangat kesal pada organisasinya. Lalu tiba-tiba ia sudah ada di hadapan Dewi. Dewi itu berkata, kau adalah pembunuh terhebat di dunia, tapi kau terbunuh dengan bodoh. Lalu si pembunuh pun bertanya, kenapa si Dewi memanggilnya kemari? Si Dewi pun ingin memberikannya pilihan. Yang pertama, ia memberikan pilihan untuk bereinkarnasi sebagai orang asing, dan juga semua ingatannya akan hilang. Lalu pilihan kedua, ia harus menerima permintaan si Dewi dan terakhir kembali ke dunia lain. Dan sebagai gantinya, ingatannya masih ada. Lalu si pembunuh itu memilih pilihan kedua. Si Dewi pun senang telah memilih jiwa si pembunuh itu. Lalu si Dewi menjelaskan bahwa si pembunuh akan bereinkarnasi di dunia fantasi, di mana ada sihir di dunia itu. Lalu permintaan si Dewi adalah membunuh pahlawan di dunia itu. Ia juga memberikan waktu 18 tahun untuk menyelesaikan misi yang ia berikan. Tapi sebelum menjalankan misi itu, si pembunuh meminta agar kemampuannya ada di atas standar. Si Dewi pun menurutinya. Si Dewi juga memberikan spesifikasi terkuat dari standar manusia. Ia mulai menjelaskannya. Ketika si pembunuh lahir ke dunia isekai, ia akan diberi 5 kemampuan secara acak. Si Dewi juga membiarkan si pembunuh untuk memilih kelimanya. Ditambah, si pembunuh bebas memilih elemen. Lalu, si pembunuh pun menanyai si Dewi, sepertinya Dewi tidak bisa terlibat langsung dengan dunia isekai. Apakah itu tidak mengaruhiku yang bereinkarnasi dari dunia lain? Setelah itu, si Dewi pun menanggapi pertanyaan si pembunuh. Soal itu aman, ucap si Dewi. Lalu si pembunuh menanyai tentang misi dari si Dewi. Apakah ia boleh membunuh si pahlawan jika persiapannya sudah matang? Si Dewi pun menanggapi itu tidak boleh. Ia meminta si pembunuh menunggu sampai pahlawan berhasil membunuh Raja Iblis. Karena dunia bisa hancur kalau pahlawan dibunuh lebih dahulu. Atau kalau si pembunuh bisa menyelamatkan dunia tanpa membunuh pahlawan, itu juga dibolehkan oleh si Dewi. Setelah mendengar jawaban dari si Dewi, si pembunuh pun menerima permintaannya. Lalu si Dewi pun mempersilahkan si pembunuh untuk memilih kartu kemampuannya.
Singkat cerita, si pembunuh memilih kemampuan pemulihan super tingkat S. Lalu yang kedua, ia memilih kemampuan pembuat formula tingkat A. Lalu yang ketiga, ia memilih kemampuan lampaui batas pertumbuhan kekuatan tingkat B. Lalu yang keempat, ia memilih kemampuan bela diri tingkat C. Dan yang kelima, ia sedikit kaget melihat kemampuan tingkat D itu. Dan tak dilihatkan apa yang pembunuh itu pilih. Setelah itu, ia memilih 4 elemen dasar. Ia lebih memilih mengambil elemen air, api, tanah, angin daripada cahaya dan kegelapan. Setelah selesai memilih kemampuan dan elemen, si Dewi memberitahu bahwa si pembunuh akan bereinkarnasi ke keluarga bangsawan yang hidup sebagai pembunuh. Lalu si Dewi pun mengirimnya. Singkat cerita, ia pun bereinkarnasi sebagai anak laki-laki keluarga Baron Tuata. Sekarang si pembunuh itu bernama Lauk. 7 tahun kemudian, terlihat Lauk yang sudah besar tengah berburu di hutan. Ternyata di usianya yang ke-7 tahun, ia belum bisa menggunakan sihir. Karena ia membutuhkan guru untuk bisa mempelajari sihir. Tetapi kemampuan fisiknya sangatlah hebat. Terlihat di usianya yang ke-7 tahun, ia bisa memanah dengan sangat akurat. 獲物が走って逃げると体温の上昇内臓を傷つけると肉に臭みが出るんだ。ヘッドショットの一撃で Setelah berburu, Lauk terlihat sedang memasak. Tetapi ibunya meminta agar ia saja yang memasak. Ayahnya pun menyuruh istrinya untuk menyerahkan padanya. Karena Lauk sangatlah pandai memasak. Dan Lauk pun mulai menunjukkan skill memasaknya, yang membuat ibu dan ayahnya kagum. Ibunya juga memuji rebusan yang dibuat Lauk karena sangat praktis. Ayahnya juga memuji Lauk dengan berkata, Lauk adalah anak jenius. Singkat cerita, mereka bertiga pun memakan masakan Lauk. Seperti biasa, makanannya selalu enak. Setelah selesai memakan, ayahnya Lauk meminta agar Lauk datang ke tempat latihan. Lauk yang mendengarnya menurutinya. Saat datang ke tempat latihan, ayahnya menyuruh Lauk untuk melepas pakaiannya. Dan ia juga menyuruh melakukan kuda-kuda pertama. Setelah itu, ayahnya mulai memeriksa pertumbuhan tubuh Lauk, seperti pertumbuhan kerangka. Dan setelah itu, ia akan menentukan menu latihan setelah memeriksa tubuh Lauk. Ayahnya juga adalah tenaga medis di kerajaan Alpan. Tetapi di balik wajah ayahnya yang sering mengobati penyakit rakyat, ayahnya adalah pembunuh yang bergerak atas permintaan bangsawan. Lauk juga diajari teknik pengobatan dan teknik membunuh. Baginya, keluarga ini sangatlah menguntungkan demi membunuh pahlawan. Setelah selesai memeriksa, ayahnya memutuskan untuk mengoperasi mata Lauk. Ia akan memberikan mata mistik miliknya. Mata mistik ini memiliki kemampuan melihat energi sihir seseorang. Dan pada akhirnya ayahnya pun mengoperasi matanya. Singkat cerita, setelah operasi, terlihat Lauk tengah disuapi ibunya. Lalu ayahnya pun memanggil Lauk. Ia berkata lukanya pasti sudah hilang dan perbannya sudah bisa dibuka. Ayahnya juga berkata ia sangatlah bangga kepada Lauk. Singkat cerita, perban matanya pun dibuka. Dan Lauk pun kaget melihat kemampuan mata itu. Setelah itu, ayahnya memberikan kabar bahwa ia sudah mendapatkan guru sihir untuk Lauk dan akan datang minggu depan. Singkat cerita, 1 minggu pun berlalu. Terlihat Lauk dan ayahnya menyambut gurunya itu. Saat melihat guru sihirnya, Lauk menganggap dia anak kecil. Lalu gurunya pun bertanya pada ayah Lauk, ada apa dengan pakaian Lauk? Ayahnya pun memberitahu, itu adalah perbuatan istrinya. Lalu gurunya pun menyadari bahwa Lauk menganggap dia anak kecil. Sehingga ia pun menunjukkan kekuatan sihirnya dan berkata bahwa ia termasuk 5 penyihir teratas di kerajaan Suegal. あなた今、私の方こそまだ子供。ムハンメア。
5本の指に入る魔法使いだよ。 Lalu animenya pun bersambung. Oke wak gengku sekalian, thanks for watching, don't forget to jolly. Bye bye.